6. Kontak person HP WA 082198226877 Bapak A. Tupan dan HP WA 082238596056 atas nama Bapak V. Manuhutu. Demikian pemberitahuan ini atas perhatian dan partisipasi serta kerjasama disampaikan. Terima kasih. Ambon 9 Juni 2023, Ketua Panitia PPDB A. Tupan SPD. Mengetahui Kepala Sekolah Dr. Anda LLJ Nahumuri MPD. Lima, sumbangan. Dalam minggu ini, Badan Pelayan Jamaah telah menerima sumbangan dari keluarga Ibu Ita Luhukai berupa uang sebesar Rp500.000 untuk pembangunan renovasi gedung Gereja Jamaah Kasih RST. Atas sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jamaah mengucapkan banyak terima kasih disertai doa. Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 3, bait pertama, 2, dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak, Shalom. Mari kita memulai kebaktian kita di pagi ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru.
sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat kami puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 136, ayat pertama dan kedua di depan mata Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat menyanyi puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 136 ayat 3 dan ayat yang keempat. Di depan mata Yesus ternyata kegelapan. Ternyata
Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan ini. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari Dominggu, hari yang punya Tuhan ini, kita akan membaca bagian dari sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yesaya 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Dengan perikop pembacaannya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah menta dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa anak maupun baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan keadaan orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga, uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun juga, makan daging, persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak membalikan keadaan orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga, uang, dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi mengisapi hal ini, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku, dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati, karena kesalahan ayahnya ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan dan merampas sesuatu dan melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, ia yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik tidak bertobat,
dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuat tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar? Kelihatan dari Bapak, Ibu, dan anak-anak pemuka-muka semua cerah. Tuhan Yesus berkati semua baik-baik saja di jemaat ini. Katong bersyukur bahwa hanya karena kemurahan Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anak di beta katong semua masih ada. Dan katong bersyukur juga bahwa di pagi ini dalam kebaktian ini berkenan juga Tuhan menyapa Bapak, Ibu, anak-anak dan saya lewat bagian firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dan didengarkan oleh kita bersama dari kitab Yehezkel 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita percaya bahwa tadi ketika Bapak Ibu dengar pembacaan ini, saparuh pun hati ada tapukul. Saparuh pun hati ada takaruang. Ya. Karena firman ini deng jelas bilang soal keadilan Tuhan. Firman ini menggambarkan dengan jelas kenapa sampai katong itu menjalani hari-hari hidup ini penuh dengan penderitaan. Ya. Kenapa katong mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup. Ya. Firman ini dengan jelas menyatakannya semua kepada Bapak, Ibu, anak-anak deng beta. Ya. Kalau katong baca bagian firman Tuhan ini Bapak, Ibu, dan anak-anak, maka ini digambarkan, dikisahkan ya, soal umat Israel, ya, umat Israel yang menjadi tawanan orang-orang Babilonia, ya, orang Israel Selatan. Ya. Di sini digambarkan bahwa ketika mereka menjadi tawanan, mereka protes kepada Tuhan. Katong baca tadi bagian firman Tuhan bilang ya, mereka protes kepada Tuhan, mereka bilang, Tuhan kenapa beta mesti dapat jadi tawanan? Kenapa beta mesti dapat terima beban ini? Beta saya bikin apa-apa? Beta saya bikin dosa apa-apa lalu beta harus terima ini semua, beta pikul. Kenapa Tuhan? Tuhan yang adil. Tuhan yang adil dalam Tuhan pun cara. Katong baca teks ini ya Bapak Ibu ya. Mereka protes Tuhan pun cara. Mereka bilang bahwa mestinya yang jadi tawanan, kalau dalam bahasa hari-hari ya, mestinya yang jadi tawanan, mestinya yang pikul beban ini, penderitaan ini, itu katong pun orang tatua, katong pun pendahulu-pendahulu, dong yang sutaru salah, dong yang bikin, mestinya dong yang ditawan. Dong bergumul dengan masalah ini Bapak Ibu. Bukan soal dong berjalan dari tanah Yehuda ke Babilonia itu bermil-mil jauhnya. Bukan soal dong menjalani perjalanan itu dan dong capek, bukan. Tapi soalnya secara mental mereka sangat terganggu, mereka sangat malu. Karena tanah Yehuda itu bagi mereka tanah pemberian Tuhan. Yerusalem kota kudus itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa ditundukkan oleh kuasa apapun. Tapi ternyata dalam teks ini memberikan kesaksian bahwa Yerusalem kota kudus tidak bisa bertahan selamanya. Kekuasaan kerajaan Babilonia sanggup menundukkannya, sanggup untuk menguasainya. Dan itu secara mental, spiritual Israel terganggu. Itu kota Tuhan, kota kudus, siapa yang bisa bikin akang? Tapi ternyata orang Babilonia sanggup mengambil itu dari mereka. Dan itu menjadi pergumulan mereka yang tidak ringan. Dan dalam pergumulan itu mereka bersungut, Tuhan kenapa begini?
Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka mempertanyakan keadilan Tuhan, ketika mereka bersungut kepada Tuhan tentang cara Tuhan mengeluarkan mereka, apa yang Tuhan bilang? Jangan kasih salah orang lain. Jangan kasih salah kamu pun pendahulu-pendahulu itu. Lihat kamu pun diri. Koreksi diri, tanya hati. Kalau sudah jalan lurus di beta pun jalan. Kalau sudah melakukan hal-hal yang beta bilang, kamu hidup. Saya akan mengalami peristiwa ini. Tuhan bilang dalam bacaan itu, koreksi diri, tanya diri, lalu jambar sungut lain. Nanti saya bisa lihat jalan keluar. Jambar sungut lain mempersalahkan yang lain. Nanti saya bisa ambil langkah tepat yang Tuhan siapkan. Tuhan di situ bilang, kalau kamu seng pancuri, seng hidup bersina, seng menjembah berhala, seng menindas orang, seng mengambil orang miskin pun hak, janda-janda pun hak, lalu melakukan kebenaran, kamu hidup. Tapi kalau kamu masih bikin itu, jangan kasih salah pendahulu. Itu kamu pun bagian yang kamu pikul dari kamu pun salah, kamu pun dosa. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari bagian berita firman Tuhan di saat ini. Mau bilang bagi Bapak Ibu, anak-anak dan beta, mungkin seperti umat Israel saat itu, atau mungkin sementara bergumul dalam ketumpuk rumah tangga yang tanda kutip hampir retak. Misalnya ya, tapi kita berdoa semoga itu tidak terjadi dalam persekutuan jemaat ini. Mungkin ada salah-salah paham, salah-salah pendapat suami, istri, orang tua dan anak. Kehidupan rumah tangga di ujung tanduk. Banyak masalah bermunculan, banyak penderitaan menghampiri. Lalu katong baku kasih salah. Tuhan beta yang bisa terima ini. Beta yang bikin Tuhan. Kenapa beta yang tanggung? Tuhan tagur Bapak Ibu anak-anak dan beta dari firman ini. Koreksi diri. Lihat dalam diri. Beta su bikin batul-batul pas sekali pada beta pun laki keseng. Beta su bikin batul-batul pas sekali pada beta pun bini keseng. Jadi orang tua beta su bikin batul-batul pas sekali pada beta pun anak-anak keseng. Lah anak-anak beta su bikin batul-batul pas sekali pada beta pun orang tatua, pada beta pun orang saudara, adik dan kakak keseng. Tanya itu. Seperti Tuhan bilang pada Israel, kembali tanya diri, koreksi diri, lalu mengaku pada Tuhan, Tuhan beta su salah. Tuhan beta su bikin hal-hal yang mengecewakan beta pun bini, beta pun laki, beta pun anak-anak, beta pun orang tatua. Mengaku itu pada Tuhan. Bertobat, lalu jangan ulang akan lain. Jangan ulang. Lalu kalau su bertobat, su terima pengampunan dan su melepaskan pengampunan, jangan ungkit masa lalu lain. Karena kan biasa yang meretakkan, yang menggoncangkan hubungan itu ketika katong ungkit masa lalu. Betul tuh Bapak Ibu di anak-anak katong ungkil, katong cungkil lagi pun masa lalu, bini pun masa lalu, anak-anak pun masa lalu, orang tua pun masa lalu. Lalu katong pun mata, katong pun hati, katong pikiran, saya bisa terbuka untuk jalan-jalan keluar, untuk hal-hal baik yang telah Tuhan siapkan di katong pun depan. Katong lebih banyak menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain, menjustis orang lain karena kesalahan masa lalu mereka. Katong sen terima kalau dosa berubah. Katong sen bisa terima, kadang katong sen bisa terima. Katong tinggal justice dia, ya. Katong tinggal hukum dia dan katong pun perkataan. Karena itu Tuhan bilang, rubah hidup. Jangan jadi orang yang selalu tak kira orang lain pun masalah. Jangan jadi orang yang selalu tak kira orang pun salah lalu tinggal ungkit-ungkit akan. Yang bagus untuk kesehatan jiwa. Kan kadang kalau katong hidup dalam tinggal lihat orang pun salah, ya. Tinggal ungkit-ungkit. Katong pun jiwa yang sehat, katong yang tenang. Tidur yang tenang, makan yang bisa jadi gizi pada katong tubuh, penghabisan penyakit loko.
Karena itu Tuhan bilang, bertobat supaya kamu hidup. Pertobatan itu membutuhkan hati yang sungguh-sungguh, yang tulus, mengakui dan menerima, melepaskan maaf bagi orang lain. Begitupun ketika kita ada dalam persekutuan jemaat ini, persekutuan majelis jemaat kah, persekutuan di wadah-wadah dan di unit-unit pelayanan. Berapa sering kita menjadi orang-orang yang selalu mengungkit masa lalu dari penerus, dari pendahulu-pendahulu kita, majelis-majelis yang dulu, ya, pandeta-pandeta yang dulu, pengurus-pengurus yang dulu. Itu dong den dumpung masa, dan itu yang bisa dong lakukan untuk pertumbuhan iman jemaat ini. Kita selalu ada dalam perubahan, dinamis, ada hal-hal yang baru yang mesti kita sikapi dalam iman. Itu yang mesti menjadi fokus kita, pembangunan jemaat ini. Karena itu jangan lagi saling mempersalahkan dan mengungkit. Koreksi diri. Jangan bilang lagi kalau jemaat dulu tuh boleh. Jangan lain. Sekarang subeda zaman, subeda segala sesuatu. Tuhan berikan tanggung jawab ini. Seperti Israel diberikan tanggung jawab hidup di tanah pemberian. Tapi jika ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, jangan malu mengaku par Tuhan. Tuhan sebagai pelayan beta su bikin salah, beta su bikin keliru par umat ini, sehingga banyak hal yang buruk terjadi dalam pertumbuhan iman jemaat ini, dalam keharmonisan, dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan beta su salah, mengaku akan par Tuhan baik-baik. Tuhan lihat hati dan Tuhan bilang, bertobat kamu hidup. Artinya apa? Jika mengakui dan mau bertobat, Tuhan akan tuntun membuat kita bijaksana menjadi pelayan yang super dalam jemaat ini. Jangan saling membanggakan diri. Jangan saling menyombongkan diri karena kekuatan, karena jabatan, karena status. Semua kita sama di mata Tuhan. Dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan, semua kita sama, diberikan tanggung jawab yang sama untuk pertumbuhan iman dalam persekutuan jemaat ini. Tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Yang Tuhan butuhkan dari Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Mari menjalani hidup ini, berproses bersama dengan Tuhan. Pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada penderitaan yang akan dilewati. Tapi mesti yakin dalam iman bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bersungut lalu Tuhan tanya, kenapa saya mesti mempertanyakan beta pun keadilan? Kenapa mesti tanya beta pun jalan-jalan? Kenapa? Ada apa yang seng beres dalam hidup? Mari jadi orang-orang yang melakukan kebaikan dari lingkup keluarga persekutuan jemaat ini. Yang katong saling mempersalahkan. Jangan saling menindas dalam sikap, dalam kata-kata kepada orang-orang yang menurut kita lemah, tidak berdaya. Jangan tindis donglai, jangan tindas donglai. Jangan karjapan curi tulang, lalu menindas orang lain dan dompung tenaga untuk pembangunan bersama, kehidupan rumah tangga, tetapi juga persekutuan jemaat ini. Jangan melakukan hal-hal yang tahu itu dosa. Itu saya tahu di jemaat di sini, tapi fenomena sekarang ya Bapak Ibu, anak-anak muda kita, mereka berpikir bahwa ya nanti kita pacaran tapi bisa tinggal satu rumah. Mungkin betul kata orang tua bilang katong siang ajar dong, tapi ketika katong membiarkannya, katong sudah turut mendukung dong. Itu fenomena yang sekarang terjadi. Beta saya tahu di sini ya. Belum lagi fenomena anak-anak lebih tertarik dan mendengarkan Google daripada mendengarkan orang tua. Lalu langkah mereka sudah mulai salah.
Mereka sudah banyak terjerumus untuk hal-hal yang salah. Lalu katong kasih salah lingkungan, katong kasih salah teman-temannya. Firman bilang, jangan kasih salah kiri kanan lain. Koreksi diri. Jika katong telah menetapkan yang baik, menaruh dasar yang kuat yang benar bagi anak-anak, dimanapun mereka ada tidak akan tergoyahkan. Begitupun firman ini mau bilang para anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak yang sudah tahu betul dan salah. Jangan pikir bahwa dong bikin salah itu nanti dong orang tatua yang dapat akan. Karena firman di saat ini bilang jelas, siapa yang bikin dia yang dapat. Siapa bikin baik dia dapat baik, siapa bikin sembaik dia dapat sembaik. Mungkin betul dong pun orang tatua pernah salah di masa lampau, pernah keliru di masa lampau, tapi seiring dengan waktu mereka berproses dan mereka telah berubah menjadi baik. Jangan ungkit masa lalu orang tua kalian dan tetap melakukan pelanggaran dan dosa dengan alasan katumpu orang tatua juga begitu. Firman jelas bilang, masing-masing tanggung dia pun salah, masing-masing tanggung penghukuman atas apa yang dilakukannya salah dan mendatangkan dosa. Kata orang tua mungkin bergumul dengan katumpung anak-anak di dunia sekarang ini. Tuhan ini beta su bikin baik, beta su rajin berdoa pi ibadah, beta su bikin yang Tuhan mau dalam beta pun hidup. Beta saya mengerti kenapa beta pun anak-anak begini. Bilang akan par Tuhan. Tapi jangan berhenti memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan bagi anak-anak. Jangan pernah berhenti mendoakan dan menggumuli hidup anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan menyanggupkan kita. Jika sampai pada batas yang kita pikir kita tidak sanggup, bilang par Tuhan, Tuhan beta su bikin par beta pun anak. Sisanya yakin, Tuhan akan mengatur, Tuhan akan buat mujizat dengan cara Tuhan. Kan katong sekarang bergumul dengan anak-anak yang katong susah tahu lah dompung arah seperti apa, dompung langkah seperti apa. Kadang tidak terdeteksi, di rumah mungkin mereka alim, mereka baik-baik. Tapi kita mungkin tidak pernah tahu bahwa pikiran dan jiwa mereka sudah terganggu. Karena mereka telah mengakses banyak pelajaran pengetahuan yang tidak baik dan tidak benar dari media sosial. Karena itu mari tetap mendoakan. Jangan katong jadi orang tatua yang sujumawa. Lah katong sumpah katumpung anak-anak itu. Lah katong bakal laidung setiap waktu. Ya. Jangan. Yang katong bersungut lain dengan katong pun anak-anak pun hidup ini. Yang menurut katong sembahy jangan. Serahkan par Tuhan. Tuhan nanti kasih buka katong pun mata hati ya, untuk melihat jalan keluarnya, melihat solusinya. Tapi kalau katong tinggal bakal lain, katong tinggal sumpah katong pun anak-anak, katong saya akan mungkin mendapatkan jalan keluar dan mereka akan tetap berada pada jalan-jalan yang tidak benar dan tidak baik. Begitupun para pelayan Tuhan dalam jemaat ini. Jangan lagi saling mempersalahkan. Jangan lagi saling menunjuk bahwa ini yang mesti bikin, itu yang mesti bikin. Kita dilantik sebagai majelis jemaat untuk melayani jemaat ini. Kita lakukan bagian kita dan sisanya Tuhan akan membuat mujizat menurut cara Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan bagian firman Tuhan di saat ini, memasuki usbu yang baru, Tuhan ingatkan katong semua, mari katong masuk usbu yang baru ini, jangan tukang bersungut, jangan suka mempersalahkan satu dengan yang lain, jangan mengungkit masa lalu yang tidak baik itu. Mari belajar menerima tanggung jawab yang Tuhan sukasi dalam katompung hidup. Tanggung jawab sebagai orang tatua kah, tanggung jawab di dalam jemaat ini kah, apapun yang tanggung jawab Tuhan kasih di lingkungan kerja kah. Mari katong terima itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Karena telah dipercayakan untuk melakukannya. Dan mari katong lakukan itu dengan baik.
Katong lakukan itu dengan benar. Dan mari katong jalani hari-hari hidup di usia yang baru ini. Jalani di jalan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya katong semua tetap hidup. Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu anak-anak dan beta. Untuk katong saja mengerti firman ini dengan baik. Tapi katong juga dikuatkan oleh Roh Kudus. Untuk bisa melakukan firman ini dengan baik. Dan benar-benar dalam ketumpung hari-hari hidup. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati Bapak Ibu anak-anak dan beta. Amin. Bapak Ibu anak-anak saya undang berdiri dan bersama kita akan mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita berdoa. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak, hari ini kita bersyukur karena ada banyak orang yang mau memuji Tuhan. Karena itu yang pertama saya akan mengundang secara berturut-turut solo dari sektor Kenanga, kemudian disusul dengan vokal grup Dulos 1, Dulos, dan diikuti dengan solo dari Marvin Kaya. Ku
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih dekat-dekat mic dulu.
Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
kasih untuk pujiannya Bung Marvin, vokal grup Dulos dan solois dari sektor Kenanga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berkat Allah. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi akan persembahan syukur kita di saat ini, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 133 pada ayatnya yang pertama dan seterusnya. Jiwa puji Raja, bawa persembahanmu. seterusnya, Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu. Kasihmu menggerakkannya.
33 pada ayat yang pertama dan seterusnya. Jiwa Raja Sorga. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kini di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh pemberian syukur kami. Kami mohon terimalah dan berkatilah semua yang kami berikan di saat ini untuk layak dipakai bagi pelayanan di dalam jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anak, dalam sukacita bersama kita akan mendengarkan pujian berturut-turut. Pertama, solo dari Nona Ica Patiwaila Pia, disusul solo dari Sally De Fretes, dan nantinya akan ditutup dengan vokal grup SMTPI Sektor Kenanga.
berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Diriku yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu? Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagiku. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu? Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Terima kasih. Anak-anak sekolah minggu jang berdiri dulu Katon dengar vokal grup Dulos menyanyi. Nanti akan ditutup dengan indah oleh anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil.
Haleluya, haleluya. Karena dialah penolong hidup.
kemurahan Tuhan sampai katong bisa ada untuk saat ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus paling baik sekali. Untuk itu, jangan lupa perbilang terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang
Terima kasih untuk Ica, untuk Sali dan vokal grup Dulos untuk pujiannya. Dan terima kasih anak-anak SMTPI telah menutup pujian ini dengan sangat indah. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita satu hati dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersama dengan persekutuan umat Tuhan di Jemaat Kategorial TNI AD Pniel, kami mau bilang terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan di jemaat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat melimpah yang Tuhan berikan atas kehidupan persekutuan umat Tuhan di dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan bahwa tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, persoalan dan penderitaan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengaku sungguh Tuhan, bahwa kami tidak layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena dalam menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu, ada banyak hal yang kami lakukan salah dan keliru yang mendatangkan dosa atas hidup kami, baik itu lewat kata, sikap ataupun tindakan kami. Karena itu Bapa, kami datang dan kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami. Ampunilah kami Tuhan, sucikan dan kuduskanlah seluruh kehidupan kami, supaya kami kembali lagi menjadi orang-orang yang layak untuk datang menghampiri kekudusan-Mu. Dan menyadari begitu besar anugerah pengampunan Tuhan bagi kami, maka bersama dengan persekutuan umat Tuhan di Jemaat Kategorial TNI AD Pniel ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat dan pelayan Tuhan di jemaat ini utuh dalam tangan kasih-Mu. Biarlah memasuki usbu yang baru ini Tuhan. Tuhan masuki usbu ini bersama-sama dengan mereka. Karena itu Tuhan, hamba berdoa bagi umat Tuhan di jemaat ini yang memasuki usbu yang baru ini dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup yang mereka alami. Karena itu Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang mungkin masih terus bergumul dalam kehidupan rumah tangga mereka karena berbagai masalah, persoalan, tantangan yang menggoncangkan kehidupan rumah tangga mereka, hamba berdoa sungguh Tuhan, biar atas kehidupan rumah tangga ini Tuhan jaga, Tuhan kawal dengan baik. Tuhan tolong memberikan hikmat supaya mereka bijaksana menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hamba juga bawa gumulan umat-Mu Tuhan. Mereka bergumul untuk anak-anak mereka, anak-anak yang masih dalam kandungan ibu, anak-anak yang ada di masa bertumbuh dan bermain, anak-anak yang ada di bangku-bangku pendidikan, anak-anak di masa-masa remaja, masa muda yang penuh tantangan dan godaan dunia, anak-anak yang mencari lapangan pekerjaan, anak-anak yang ada di rantau-rantau orang sekalipun. Hamba berdoa, biarlah anak-anak ini tetap dijaga, dikawal baik hari-hari hidup mereka oleh Tuhan. Kami percaya sungguh, setiap anak-anak kami, Tuhan rancang dan Tuhan siapkan masa depan yang baik dan indah bagi mereka. Hamba juga bawa gumulan umat Tuhan. Mereka bergumul dalam usia-usia lanjut dan kondisi fisik yang mulai melemah. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka. Tuhan, kuatkanlah hati mereka, yakinkanlah mereka bahwa hidup mereka berarti. Bukan saja bagi anak cucu, tetapi juga bagi persekutuan jemaat ini. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi keresahan hati mereka di usia lanjut ini, Tuhan tahu dan Tuhan dengar suara hati mereka. Jawab mereka Tuhan, bukan karena mereka berkehendak, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Hamba juga bawa gumulan umat-Mu. Mereka bergumul karena menjalani hari-hari hidup sebagai janda, sebagai duda, sebagai anak yatim, anak piatu, bahkan anak yatim piatu. Kadang hari-hari hidup yang mereka lewati tidak gampang, tidak mudah Tuhan. Mereka mungkin kadang dicemooh, mereka mungkin kadang diperlakukan dengan tidak adil.
Tapi Tuhan ada lihat hidup mereka. Tuhan perjuangkanlah keadilan untuk mereka miliki. Tuhan jawab gumulan-gumulan mereka. Tepati janji Tuhan untuk menjadi suami, menjadi istri, bahkan menjadi orang tua bagi mereka. Hamba juga bawa gumulan umat-Mu. Mereka bergumul Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Dimanapun Tuhan izinkan mereka untuk bekerja dan berupaya, berkatilah mereka di usbu yang baru ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Anugerahkan juga hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa melakukan kerja-kerja mereka dengan jujur, dengan setia, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga berapapun hasil dari setiap usaha dan kerja yang mereka lakukan, tidak saja mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak mereka, tetapi Tuhan juga layak pakai hidup mereka sebagai alat saluran berkat Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus, hamba juga bawa gumulan umat Tuhan. Mereka sementara bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Mungkin mereka telah berupaya dengan cara mereka, dengan berbagai cara Tuhan. Mungkin secara medis ataupun obat-obat tradisional untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Tetapi jika sampai saat ini mereka belum sembuh dan pulih, yakinkanlah mereka bahwa ada waktu Tuhan. Mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Karena itu Tuhan jamah seluruh bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Jamah dan urapilah makanan, minuman, obat-obatan dan tangan-tangan yang merawat. Karena hamba yakin jamahan dan pengurapan Tuhan yang akan sanggup menyembuhkan dan memulihkan mereka. Karena itu bersama dengan umat Tuhan ini hamba berdoa dan hamba ingat Yandri Pati Pelohi yang sementara ini sedang dirawat di RST. Tuhan tolong segala proses perawatan yang akan dia jalani. Tuhan memberkati para medis dan obat-obatan, supaya pada waktunya kesembuhan dia peroleh dari Tuhan dan dia bisa keluar dari rumah sakit. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, hamba juga bawa gumulan umat-Mu. Mungkin ada di antara umat Tuhan dalam jemaat ini yang masih terus bergumul karena masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin mereka tidak bisa bilang kepada orang lain tentang apa yang jadi gumulan mereka, tentang apa yang meresahkan dan menakutkan hidup mereka. Tapi hati mereka terbuka di hadapan-Mu. Jeritan hati mereka Tuhan dengar. Mungkin mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka tidak memperoleh keadilan dan kebenaran terhadap masalah-masalah yang mereka perjuangkan. Kami percaya ada Tuhan sebagai hakim dan penolong mereka. Tuhan jawab mereka, bukan karena mereka berkehendak, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bersama dengan persekutuan umat ini, hamba juga berdoa bersyukur bersama umat-Mu atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa bersama dengan anak-anak ojek di lapangan Angdam. Dalam syukur yang mereka berikan bagi Tuhan, Tuhan terima dan Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap bekerja dengan jujur, dengan setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Hamba juga bawa natsal syukur dari Ibu Ita Luhukai. Tuhan terima dan Tuhan berkati kehidupannya, menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa bersama dengan persekutuan umat Tuhan di jemaat ini. Bagi saudara Via Sihombing yang melepaskan tanggung jawab pelayanannya di seksi sebagai pengurus seksi PIPK sektor Bakung Wadah Pelayanan Pemuda. Tuhan, tugas tanggung jawab ini akan diserahkan dan digantikan oleh saudari Joan Pelamonia. Tuhan berkati apa yang telah Via Sihombing lakukan menjadi berkat atas kehidupannya secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati saudari Joan Pelamonia, kuatkan dan mampukanlah dia dalam tanggung jawab yang besar ini. Dan hamba melepaskan ini Tuhan, tanggung jawab ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hamba juga berdoa bagi saudari Lenda Melmambesi dalam tanggung jawabnya sebagai kantoria di sektor Bakung dan akan diganti dengan saudari Marsanda Paulina Bali. Tuhan Yesus berkati saudara Lenda dengan apa yang telah dia lakukan dalam pelayanannya, menjadi berkat atas kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Dan Tuhan menolong dan membantu saudara terkasih Marsanda
sehingga tanggung jawab yang besar yang baru ini dapat dijalani hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bersama dengan persekutuan umat Tuhan di jemaat ini, hamba pun berdoa bagi ketua majelis jemaat, Bapak Pendeta, sampai dalam kondisi fisik yang sakit, dalam usia lanjutnya, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan hikmat sehingga tetap sanggup untuk menjalani tanggung jawabnya sebagai ketua majelis di jemaat ini. Dalam perannya bersama dengan Ibu Pendeta Ibu Pendeta Imel Halawe dan Ibu Pendeta Tin Film Diti, Tuhan menolong mereka sebagai pendeta jemaat dalam membantu ketua majelis jemaat untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Bersama dengan seluruh rekan pelayan majelis jemaat, pengurus-pengurus di sektor, di wadah-wadah pelayanan, Tuhan berkati semua mereka sehingga memasuki usbu kerja yang baru ini. Mereka akan sanggup dengan hikmat Tuhan bijaksana melakukan seluruh tanggung jawab pelayanan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh program kerja dari jemaat ini, hamba pun mendoakan Tuhan menolong dan Tuhan memberkati perangkat pelayan dan jemaat, supaya ketika program-program kerja ini dilakukan, bukan karena kuat dan mampu mereka, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka untuk sanggup melakukannya, sekali lagi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bersama dengan persekutuan umat Tuhan di jemaat ini, hamba pun berdoa dan bersyukur bersama dengan jemaat ini atas Bapak Pendeta A.T.T. Lepta dan Ibu Pendeta Mary Tuhumuri. Terima kasih Tuhan, mereka hadir sebagai pendeta senior di jemaat ini. Tuhan jadikan mereka sebagai teladan atas kehidupan jemaat ini. Tuhan tolong mereka supaya kehadiran mereka dalam jemaat ini tetap menjadi sumber atas seluruh pelayan dalam jemaat ini, tetapi juga atas seluruh kehidupan umat Tuhan di jemaat ini. Gumulan mereka sebagai pelayan senior terbuka di hadapan-Mu. Gumulan mereka dalam rumah tangga mereka pun Tuhan tahu. Jawab mereka Tuhan, bukan karena mereka berkehendak, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Semua kami Tuhan yang mendukung jalannya ibadah di saat ini, Tuhan berkati kami dengan pelayanan-pelayanan kami. Kalau ada yang salah, yang keliru yang kami lakukan dalam tanggung jawab kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan juga berkati seluruh orang yang telah membawakan pujian dalam ibadah ini. Berkati mereka dengan pujian-pujian mereka, berkati kehidupan pribadi rumah tangga mereka, dan biarlah pujian mereka ini pun menjadi berkat atas kehidupan kami yang datang beribadah di dalam gedung gereja ini. Tuhan Yesus, kami siap memasuki usbu yang baru ini dengan berbagai tantangan dan kendala, rintangannya, karena kami yakin ada Tuhan Yesus yang berjalan di depan, ada Tuhan Yesus yang merangkul kami, ada Tuhan Yesus yang menuntun kami dan tidak melepaskan tangan kami. Pagari kehidupan jemaat ini Tuhan dengan bala tentara surgawi-Mu. Jadilah atas kehidupan jemaat ini kota benteng kubu pertahanan untuk menyelamatkan mereka dari segala kuasa-kuasa dan tantangan yang jahat, termasuk kuasa-kuasa penyakit, termasuk juga kuasa-kuasa dari bencana alam, konflik-konflik kemanusiaan. Hamba percaya dalam perlindungan pertolongan Tuhan, mereka pun akan selamat melewati usbu ini. Ini doa kami Tuhan, ini gumulan kami, ini pengucapan syukur kami yang hamba bawa bersama dengan para sekutuan umat Tuhan di jemaat ini dengan tidak bimbang dan ragu, tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Penyelamat yang telah mengajar semua kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama dengan kasih Tuhan.
Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Keluar dari kau ke rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu dibuka. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya. Laut maupun terang, di rumah dan kerjamu, bagi kata tetap, ku menyertai kamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan hidup saudara-saudari dan terimalah janji berkat penyertaan Tuhan Allah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk untuk ada dalam saat teduh dan doa pribadi. Saat teduh dan doa pribadi selesai. Selamat memasuki usbu yang baru tuh Bapak, Ibu, dan anak-anak. Tuhan Yesus menolong dan memberkati katong semua. Shalom. hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka.
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah.